Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ذوي الطبع السليم. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخسر الكافرون. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada salah satu anggota kita yang banyak bergerak dibandingkan anggota-anggota lain. Itulah lidah. Karena dia tidak bertulang, maka mudah sekali dan enteng sekali digerakkan. Banyak di antara kita dari pagi sampai sekarang berbicara bermacam-macam. Maka saudara-saudara, di dalam Islam ini kita disuruh untuk selalu menjaga lidah. Karena lidah ini memang walaupun bentuknya kecil, tapi ucapannya tajam. Mungkin lebih tajam dari pedang. Bisa jadi dengan lidah orang jadi berkelahi, berantem. Boleh jadi dengan sebab lidah terjadi peperangan. Dan boleh jadi juga dengan lidah orang bisa pergunakan yang baik-baik. Untuk berkhutbah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Walhasil lidah ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya, juga banyak bahayanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan di dalam Al-Quran yang berbunyi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidak ada sesuatu yang diucapkan kecuali ada dua malaikat yang menulis, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Kita tahu malaikat raqib penulis kebaikan, adapun atid menulis keburukan. Maka dari itu usahakanlah untuk kata-kata kita yang keluar dari lidah dan mulut ini merupakan kata-kata yang baik agar ditulis oleh malaikat raqib dan menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Hadirin saudara-saudara, banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga lidah dan untuk berkata yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa qulu lin-nasi husna. Artinya berkatalah kamu kepada manusia dengan perkataan yang baik, bukan dengan perkataan yang buruk. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Jadi saudara-saudara, dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi, disimpulkanlah bahwa kita harus pandai-pandai menjaga lidah. Hendaklah kata-kata yang kita ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, bukan kata-kata kebohongan atau hoax. Di zaman sekarang ini tahun politik, orang mudah berkata-kata. Memang kata-kata mereka tidak diucapkan, tapi ditulis melalui Facebook, melalui Instagram dan lain sebagainya. Dari kalimat-kalimat yang ditulis itu saudara-saudara ada kalimat kebohongan, mungkin ada kalimat cacian, ada kalimat tuduhan. Ini semua bukan ajaran agama Islam. Saudara, kalau kita disuruh dan diwajibkan menjaga lidah, juga kita disuruh dan diwajibkan menjaga pena. Kita punya dua lidah.
lidah yang di atas, ini yang di mulut. Ada lidah yang di tangan kita, itulah pena. Di zaman sekarang, zaman canggih, bukan pena saja, cukup dengan sentuhan jari-jari. Menyentuh HP kita, kemudian kita buat kata-kata. Bisa jadi kata-kata itu baik, dan bisa jadi kata-kata itu buruk, bisa jadi kata-kata itu bohong. Saudara, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu menerangkan, apa kata beliau? Fa innal qalama ahadul lisanaini. Sesungguhnya pena itu adalah salah satu dari dua lidah. Nah, pena ini saudara-saudara, kata Imam Ghazali, fahfazil qalam amma yajibu hifzul lisani anhu. Jagalah pena ini sebagaimana kamu menjaga lidah kamu. Apa yang kita tulis, entah di kertas atau di tembok, kita tulis sipulan jelek misalnya, walaupun tidak berbicara, sama aja dengan pembicaraan, dan dosanya sama aja dengan kita mengucapkan. Begitu juga yang kita sentuh di HP kita buat sipulan demikian, itu pun sama aja kita ucapkan, saudara-saudara. Maka dari itu jangan sampai kita mudah mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di antaranya ada hadis Nabi ini yang dilarang menyebarkan kebohongan atau berkata bohong, atau istilah sekarang hoax. Ada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong itu mengakibatkan perbuatan buruk, perbuatan jelek, maka perbuatan jelek mengakibatkan seseorang masuk neraka. Bisa jadi gara-gara bohong seseorang jadi berkelahi, jadi tawuran. Bisa jadi gara-gara bohong orang jadi bunuh-bunuhan. Banyak orang di penjara gara-gara tulisan atau gara-gara ucapan. Banyak orang berkelahi juga gara-gara ucapan. Banyak juga orang tertawa gara-gara ucapan. Jadi saudara-saudara, lidah ini memang perlu kita jaga. Jangan sampai asal, kata orang Betawi, goblek, saudara-saudara, asal mengucapkan begitu. Jadilah orang yang pandai. Ada salah seorang ulama itu mengatakan bahwa orang yang pandai itu, orang yang pandai itu lidahnya di belakang, otaknya di depan. Artinya pikirin dulu baru ngomong. Itu orang yang pandai. Dia nggak asal berbicara. Dia akan pikirkan, ini omongan membawa kebaikan apa keburukan. Kalau kebaikan diucapkan, kalau keburukan tidak diucapkan. Itu saudara-saudara yang dikatakan oleh seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Kemudian juga Nabi pernah memberikan peringatan di dalam hadisnya, aktsaru khata ibni Adam fil lisan. Kebanyakan dosa manusia pada lidah. Sebagai contoh saya pribadi, mungkin tangan saya belum mengambil hak orang lain. Mungkin tangan saya belum menampar. Mungkin kaki saya belum menendang, belum berjalan ke tempat kemaksiatan. Tapi lidah saya dari pagi sampai sekarang udah berapa ribu kalimat yang saya ucapkan. Bisa jadi kalimat-kalimat tersebut membawa keburukan dan kejelekan atau kebohongan. Maka enggak salah kalau Nabi bersabda, aktsaru khata ibni Adam fil lisan. Kebanyakan dosa manusia pada lidah. Pandai-pandailah saudara-saudara. Mungkin kita sering dengar ungkapan mulutmu harimaumu. Dari mulut ini mengeluarkan kata-kata yang bisa menerkam diri sendiri. Dan ini terjadi dan terbukti. Hadirin, saudara-saudara, jagalah lidah. Jangan sampai kita mengungkapkan
ungkapan-ungkapan yang jelek yang dilarang oleh agama. Seperti kita mengungkapkan yaitu panggilan-panggilan yang jelek. Ada istilah kecebong, ada istilah kampret. Ini kan bukan ajaran agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu, ya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Tidak boleh kita memanggil gelaran seseorang yang mengandung ejekan. Baik kita ucapkan melalui teman atau siapapun, tidak boleh, saudara-saudara. Walaupun dia nggak marah. Ya. Tapi kita berusaha jangan sampai memanggil orang dengan panggilan yang mengandung ejekan. Seperti kampret, kecebong, dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara tidak berpanjang lebar. Kita hendaklah berusaha untuk menjaga lidah kita. Ya, jangan sampai ini lidah menimbulkan dosa banyak. Mungkin anggota yang lain belum berbuat dosa dari pagi sampai sekarang, tapi lidah udah berkata-kata yang buruk. Jadilah orang yang pandai. Lidah kita taruh di belakang, otak kita di depan. Pikirin dulu, ya, pikirin dulu. Maka ada semacam ukuran tuh di dalam agama Islam. Ya. Ukuran iman seseorang itu menjaga lidah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan. Kalau ngomong yang baik, kalau tidak, kalau enggak baik mendingan diam. Itulah saudara-saudara prinsip agama Islam di dalam menjaga lidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang diridhoinya. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.